Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Dea Marsadifa, NPM 25020011. Hai, saya Adel Pianora, NPM 25020095. Hai, saya Nilhu Gladisa, NPM 25020025. Hai, perkenalkan nama saya Suci Arantika dengan NPM 25020080. Hai, perkenalkan nama saya Zaskia Harani Tanjung dengan NPM 25020035. Hai, nama saya Rohadatul Naila, NPM 25020039. Hai, nama saya Tatsa Anggreni Siregar, NPM 25020012. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancari salah satu guru agama di SMK Negeri 7 Medan yang bernama Bapak Mansur Utama, SPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya di sini kami dari Universitas Al-Azhar akan melakukan penelitian di mana kami akan bertanya nih kepada Bapak mengenai kenapa agama Islam itu merupakan agama yang istimewa. Nah, sebelumnya di sini saya perkenalan diri dulu ya, Pak. Nah, di sini nama saya Dea Marsadifa selaku perwakilan dari kelompok. Di sini saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya yaitu Elvi, Naila, Tatsa, Jaskia, Nilu, dan Suci. Nah, baik Pak, untuk di sini saya akan langsung bertanya saja ya Pak. Mengapa agama Islam itu merupakan agama yang paling sempurna dari sisi ketuhanan Pak? Kalau dari ketuhanan, Islam itu paling sempurna dikatakan karena Islam itu bahasa Arab namanya selamat. Setiap yang insya Allah orang masuk Islam maka selamatlah dia. Dan Islam itu dipandang sempurna dikarenakan Islam itu datangnya dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada umatnya, dan insya Allah Islam itu sempurna karena Islam itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Berarti dari segi ketuhanan seperti itu ya Pak? Baik Pak, untuk yang dari segi sejarah nih Pak, menurut Bapak kenapa Islam itu merupakan agama yang paling sempurna Pak? Islam itu kalau menurut sejarahnya Islam itu dulu ketika Nabi Adam alaihissalam Islam itu sudah ada, tapi bukan Islam namanya, tapi namanya agama tauhid. Sejarahnya Islam itu menjadi Islam adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul ketika berumur 40 tahun. Maka Islam itu sempurnalah menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi sejarahnya Islam itu dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sudah Islam. Tapi ketika Nabi Adam, Islam itu belum dinamakan Islam tapi namanya agama tauhid. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, maka dikatakanlah Islam, bukan agama tauhid lagi tapi Islam. Islam itu sudah termasuk agama tauhid. Baik Pak, untuk yang terakhir nih Pak, kenapa Islam dikatakan agama yang paling sempurna? Dari segi buktinya itu bisa kan Bapak memberitahu? Islam yang paling sempurna dibuktikan dari segi ketuhanan. Dari surah Al-Ikhlas ya, ayat 1 sampai ayat yang terakhir sudah jelas Islam itu mengenai ketuhanan. Islam itu Tuhannya tidak dikatakan 3 tapi Esa. Dia tidak diberanakan dan tidak diperanakan. Islam itu bukan agama Islam yang dikarang-karang, tapi Islam itu adalah Islam yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, dikarenakan Islam itu tadi tercipta bukan dikarenakan orang lain, bukan dikarenakan dibuat-buat, bukan dibuat organisasi, tapi Islam itu adalah dari awal dan dari dasarnya adalah datang dari Allah. Segi ketuhanannya lebih sempurna, lebih bagus.
sistematis, tidak dikurang-kurangi tentang amal ibadahnya, tidak ditambah-tambahi amal ibadahnya. Dari segi amal ibadah saja seperti itu, apalagi tentang kebersihan, tentang satu kebaikan, tentang hukum Islam. Islam itu tidak monoton, tapi Islam itu adalah segala kegiatan hukumnya adalah bisa terikut dan mengikuti suatu zaman di dalam menyatukan atau menyampaikan suatu hukum. Islam itu tidak kaku tentang hukum-hukum yang ada, tapi Islam itu bisa mengikuti sesuatu itu apabila sesuatu itu yang lebih bagus dan lebih baik. Sekali lagi, kesimpulan tentang Islam itu adalah Islam itu bukan agama yang dibuat-buat. Islam itu bukan agama yang dikarang-karang, tapi Islam itu datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril, terus disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammadlah yang menyampaikan kepada umatnya. Dan Islam itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang organisasi, tapi Islam itu seluruh yang mengaku Islam, insya Allah kalau dia memang betul beramal ibadah, selamat fid dunia wal akhirah. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil wawancara kami bersama Bapak Mansur Utama, SPDI. Selanjutnya, kami akan membuat kesimpulan tentang wawancara tersebut. Islam dikatakan agama yang paling sempurna dikarenakan Islam itu berasal dari bahasa Arab yang artinya selamat, di mana setiap orang yang memeluk agama Islam, insya Allah dirinya pasti akan selamat. Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umat-umatnya. Menurut sejarah, pada zaman Nabi Adam alaihissalam, agama Islam itu sudah ada, akan tetapi namanya bukan agama Islam, melainkan agama Tauhid. Sejarahnya, Islam itu sendiri menjadi Islam ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang pada saat itu beliau berumur 40 tahun. Yang dimana Islam itu menjadi sempurna, yang Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, untuk buktinya sendiri, kenapa Islam dikatakan agama yang paling sempurna, ialah dari segi ketuhanan yang berasal dari Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan terakhir. Sudah jelas dikatakan Islam itu Tuhannya tidak tiga tetapi esa, yang berarti tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Islam itu bukan agama yang dikarang-karang, tetapi Islam itu adalah Islam yang bisa menjadikan seseorang menjadi lebih baik dan lebih bagus. Karena Islam itu sendiri tercipta bukan karena orang lain, bukan juga karena dibuat-buat, apalagi dibuat oleh organisasi. Islam dari awal dan dari dasarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana segi ketuhanannya lebih sempurna. Dari amal ibadahnya saja sudah seperti itu, apalagi dari tentang kebersihan, suatu kebaikan, dan tentang hukum Islam. Islam tidak monoton, tapi Islam adalah segala kegiatannya yang bisa terikuti dan mengikuti suatu zaman, yang di zamannya itu bisa menyatukan dan menyampaikan segala hukum. Islam itu tidak kaku tentang hukum-hukum yang ada, tetapi Islam itu bisa mengikuti sesuatu yang lebih baik dan lebih bagusnya. Nah, Islam itu tidak memandang agama, Islam itu tidak memandang ras, dan Islam itu tidak memandang suku. Nah, juga tidak memandang organisasi.